Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, jamaah salat maghrib dan pengajian rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kepada kita limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga dengan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita, baik ini yang berhubungan dengan dunia kita, dan yang lebih utama lagi adalah aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan akhirat kita, agama kita. Maka tidak ada lain cara kita untuk mensyukuri semua nikmat ini melainkan dengan kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita selalu menambah keimanan kita dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, secara umum di Pulau Lombok ini, alhamdulillah Allah berikan kepada kita nikmat keamanan sehingga kita masih bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nyaman. Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan sehingga dengan kesehatan itu juga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibandingkan di beberapa belahan negeri kita tercinta ini, sebagaimana berita yang sering kita dengar, banyak terjadi musibah banjir di Surabaya dan di beberapa kota-kota yang ada di negeri kita tercinta ini. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat semua musibah yang ada ini, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun mereka berada, yang tertimpa musibah diberikan kesabaran dan diberikan pengganti terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita yang ada di negeri kita ini, di daerah kita ini, terutama Nusa Tenggara Barat ini,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, kita dijauhkan dari segala macam musibah. Apalagi sekarang banyak kita dengar bahwasanya banyak di antara saudara-saudara kita yang diuji dengan sakit. Ya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kaum muslimin dimanapun mereka berada, terutama di negeri kita ini, ya, agar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, ya, diberikan keafiatan, agar mereka semuanya kembali bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beraktivitas sebagaimana biasanya. Maka oleh karena itu, di antara salah satu cara untuk kita mewujudkan keamanan baik di dunia dan di akhirat kita itu adalah dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan semestinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman kemudian mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Para ulama mengatakan kesyirikan, maka bagi mereka ini adalah al-amn. Ulaika lahumul amn, bagi mereka adalah keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana sebab keamanan yang terbesar adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya, maka ketahuilah bahwasanya di antara faktor terbesar diturunkannya musibah dan malapetaka ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia, terutama dosa kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Terjadinya huru-hara, malapetaka, musibah, baik itu di daratan ataupun di lautan, itu semuanya adalah ulah tangan manusia, perbuatan manusia itu sendiri. Liyudhiqahum, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, rasa dengan sebab apa yang mereka lakukan. Supaya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali kepada Allah, agar mereka mau kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya, melindungi kaum muslimin, kaum muslimat, ya, dimanapun mereka berada, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam musibah dan malapetaka yang ada. Kemudian yang kedua kalinya, marilah kita bersalawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah dirahmati Allah azza wa jalla, masih membahas tentang babun ma jaa fi zajri an kulli ma yunafi ta'zim Allah. Bab dalil-dalil yang datang tentang az-zajr, peringatan dari segala apa saja yang bisa membuat orang menafikan ta'zimullah, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bahwasanya ada di sana
beberapa amalan-amalan yang dimana amalan-amalan tersebut ya merupakan bagian dari hal-hal yang bisa menafikan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita jelaskan bahwasanya ada beberapa sebab ya, atau sebelumnya bahwasanya kita jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia ini melainkan hanya untuk tauhidullah, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi ada beberapa hal, ada beberapa sebab yang bisa membuat manusia ini tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa perkara-perkara yang menjadikan manusia ini lalai dari mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah al-wuqu' fil ma'asi, ya, yaitu terjatuh dalam perbuatan maksiat, terjatuh dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang terjatuh dalam perbuatan maksiat, baik itu terlebih kalau dia sengaja melakukan maksiat, berarti dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat hamba-hambanya. Senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah lengah dari mengawasi hamba-hambanya. Siang dan malam terus Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi kita semuanya, dimanapun kita berada, ya, di tempat manapun kita, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengetahui, ya, memantau kita semuanya. Akan tapi ya, orang-orang yang sengaja menjerumuskan dirinya ke dalam dosa dan maksiat, ya, berarti mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memantau mereka, melihat kita semua dimanapun kita berada. Jadi terjerumus dalam perbuatan maksiat ini adalah merupakan satu sebab yang bisa melalaikan orang dari mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara hal yang bisa melalaikan orang dari mengagungkan Allah, at-tasahulu fi awamirillah, yaitu malas melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tasahul, meremehkan, mengentengkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Banyak di antara manusia, ya, mereka mengentengkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, melalaikan dirinya dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatajidu katsiran minan nas la yu'adduna al-ibadat 'ala al-wajhi al-matlub. Banyak di antara, ya, manusia ini mereka menunaikan ibadah ini tidak semestinya, ya, melaksanakan ibadah tapi tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hanya asal-asalan dalam melaksanakan ibadah. Ya, mulai dari wudu, asal-asalan caranya berwudu. Padahal apa? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bagaimana wudu yang sempurna. Kemudian masuk ke dalam sholat, ya, banyak juga orang, ya, hanya sekedar menggugurkan kewajiban di dalam sholatnya, ya, tidak melaksanakan sholat dengan semestinya.
tidak melakukan salat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak memperhatikan tumaninah di dalam salat. Ya, tidak memperhatikan gerakan-gerakan salatnya. Tidak memperhatikan rukun-rukun salat. Ya, tidak memperhatikan sunnah-sunnah di dalam salat. Dan selain sebagainya, ya, dari ibadah-ibadah yang lainnya, di mana manusia ini, ya, banyak mereka ini meremehkan, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka melaksanakannya namun tidak sempurna, tidak semestinya. Kalau kanu yu'azzimuna Allah haqqa ta'zim la'azzamu amrahu kadzalik. Kalau seandainya mereka ini benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan, maka tentunya, ya, mereka akan mengagungkan pula perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini salat. Kemudian juga banyak ibadah-ibadah yang lainnya. Puasa, ya. Banyak orang yang berpuasa, ya, namun tidak semestinya dia berpuasa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, rubba sha'imin hawduhu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa namun tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya itu melainkan haus dan dahaga. Ya. Kemudian ibadah haji demikian pula. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur itu adalah balasannya tiada lain melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mana dikatakan haji yang mabrur? Haji yang ditunaikan dengan manasik-manasik yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sekedar, ya, bisa memiliki uang berangkat, ya, ke Mekah, ya, namun kita juga harus betul-betul memperhatikan manasik haji yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Menuntut ilmu, ya, banyak orang lalai dari menuntut ilmu. Menghadiri pengajian-pengajian. Padahal apa? Padahal menuntut ilmu ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita melaksanakan salat 5 waktu, maka dia pula yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak orang melalaikan dirinya dari talabul ilmi, ya, malas dalam menuntut ilmu agama, ya, padahal apa? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memutus sedikit pun nikmat-nikmatnya kepada dirinya. Senantiasa Allah berikan nikmat, ya, namun, ya, kita ini kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. 2 nikmat yang dimana manusia banyak tertipu di dalamnya, nikmat sehat dan nikmat waktu. Dan para ulama mengambil istinbat pelajaran dari hadis ini, ya, di antara salah satu kufur nikmat, ya, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah bermalas-malasan dari menuntut ilmu agama. Ya, orang-orang yang bermalas-malasan dalam menuntut ilmu agama padahal badannya sehat walafiat, ya, rizkinya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kata para ulama, maka mereka ini terkena dengan hadis ini, ya, terkena dengan hadis, ya, tertipu dengan 2 nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu. Nah, kemudian yang ketiga, di antara penyebab orang ini lalai
dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adamu tadabburil Quran hala qiraatihi, yaitu tidak mau atau tidak mentadabburi Al-Quran, tidak memikirkan, tidak merenungi Al-Quran hala qiraatihi, ketika dia membaca Al-Quran. Ya. Makanya oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Quran, merenungi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ya. Apakah mereka itu tidak mau mentadabburi Al-Quran, merenungi Al-Quran, ataukah di dalam hati-hati mereka itu ada gembok-gemboknya, ada kunci-kuncinya? Ya. Maka oleh karena itu sempatkan diri kita ketika kita baca Al-Quran, ya, untuk kita mentadabburi satu ayat, dua ayat. Apa makna dari ayat ini? Apalagi di zaman sekarang, ya, kalau kita tidak bisa bahasa Arab, sudah ada Al-Quran terjemahan, ya, kalau tidak kita bisa membaca terjemahan, memahami apa ayat-ayat yang kita baca. Ya. Jangan sampai kita tidak memahami satu ayat pun, ya, dari Al-Quran yang kita baca. Ya. Kalau Rasulullah, ya, menyebutkan dalam sebuah hadis itu, ya, betapa banyak orang yang dia itu membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu melaknatnya. Ya. Nah, Rasulullah juga mengatakan dalam hadis yang lainnya, Al-Quranu hujjatun laka aw alaika. Ya, Al-Quran ini hujjatun laka. Ya, Al-Quran itu bisa menjadi hujjah, pembela kita di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Ya. Jadi Al-Quran ini bisa menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, Al-Quran ini yang akan bisa menuntut kita nanti. Al-Quran ini yang akan memberatkan kita, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu sempatkan diri kita, ya, untuk kita mempelajari satu ayat, dua ayat dari Al-Quran. Kalau kita tidak paham, kita datangi orang-orang alim, kita tanyakan kepada mereka, ya, tentang makna ayat yang kita baca, agar kita hidup kita keberkahan. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, para sahabat dahulu mereka ketika membaca Al-Quran 10 ayat, ya, mereka tidak berpindah ke ayat berikutnya sebelum mereka memahami ayat tersebut, merenungi ayat tersebut, ya, mempelajari ayat tersebut, kemudian mengamalkannya, ya, diamalkan. Itulah kehidupan para sahabat Nabi SAW. Ya, ketika datang ayat langsung diamalkan. Ya. Nah, makanya oleh karena itu kita berusaha, ya, untuk kita bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran dengan cara kita mentadabburi Al-Quran. Nah, wa 'adamil wuquf inda wa'dihi wa wa'idihi, kemudian tidak berhenti dari apa? Dari ancaman, ya, yang ada di Al-Quran. Banyak dalam Al-Quran itu Allah memberikan ancaman-ancaman dalam Al-Quran ini. Ya. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini ancamannya seperti ini banyak. Ya. Nah, bahkan banyak juga janji-janji Allah dalam Al-Quran. Siapa yang melakukan ini, ya, dimasukkan ke dalam surga. Nah, maka oleh karena itu kita berusaha untuk mentadabburi Al-Quran tersebut agar lebih lengkap. Ya. Nah, kemudian yang keempat, di antara hal yang melalaikan orang dari ta'zimullah, al-ghaflatu an dzikrillah, lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatajidu ahaduna fil mustasfayat atau fi ihda ad-dawair al-hukumiyah jalisan ala kursil intidhar zamanan tawilan. Ini saya mencontohkan apa yang dia lihat di zamannya. Kita melihat banyak orang berada di rumah sakit atau di tempat-tempat kerja atau, ya, di tempat-tempat duduk-duduk mereka, ya,
di kursi, nganggur-nganggur, ya apa? Menunggu waktu, membuang-buang waktu, ya, tanpa mengisinya dengan apa? Dengan zikrullah. Ya, tanpa mengisinya dengan membaca tasbih, tanpa mengisinya dengan membaca takbir, ya, tanpa mengisinya dengan membaca tahmid dan tahlil, terbuang begitu sia-sia, ya, waktu-waktu. Ini hal-hal yang bisa membuat kita lalai dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima disebutkan di antara hal yang bisa melalaikan orang dari ta'zimullah, an-nazar fima harrama Allah taala, memandang, melihat, ya, apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seluruh anggota badan Ibnu Adam ini bisa melakukan zina. Ya. Mata, zinanya mata itu kata Rasulullah adalah melihat. Ya, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zinanya telinga adalah mendengarkan, ya, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian zinanya lisan ini, ya, mengatakan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Zinanya kaki kita berjalan ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu kita mohon perlindungan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala, ya, menjaga anggota tubuh kita ini, ya, tidak sampai melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa saja contoh-contoh dari perbuatan-perbuatan atau bagaimana cara kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita lakukan agar kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Maka di antara amalan-amalan yang dimana kita apabila melakukannya maka kita dikatakan orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu apa? Yatahaqqaqu ta'zimullah ta'ala bi itsbati sifatihi lahu kama yaliqu bihi. Yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ini bisa terwujud dengan kita menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang layak dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini cara kita mengagungkan Allah. Ya, cara kita mengagungkan Allah yang pertama yaitu dengan kita menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang layak dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Duna tahrif, ya, dengan tanpa kita merubah, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita merubah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat tangan, kemudian kita rubah, ya, dengan makna kekuatan. Ya. Allah punya sifat turun, kemudian dirubah dengan yang turun itu bukan Allah, tapi yang turun itu adalah rahmatnya. Ya. Dan sebagainya. Ya, baik merubah lafadznya atau merubah maknanya. Kemudian au-ta'til, tanpa kita membuang. Ya, tidak boleh kita membuang sifat-sifat Allah. Ya, karena ada, ya, kelompok-kelompok yang mereka ini membuang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian au-takyif, ya, tidak boleh membagaimanakan, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menghayalkan, ya, tangan Allah seperti ini, wajah Allah seperti ini, betisnya Allah seperti ini dan sebagainya, ya.
dibayang-bayangkan, kemudian dibagaimanakan, ya, dipikir bagaimanakan. Kemudian au-tamtsil, maka kita tidak boleh menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, tangan Allah seperti tangannya si fulan. Ya. Cara turunnya Allah seperti turunnya raja dari singgasananya dan sebagainya, maka ini tamtsil, maka tidak diperbolehkan. Wa inkaru ba'di sifatihi wa fil haqiqah adamu taqdir lillahi ta'ala. Ya. Kama yajib. Jadi maka mengingkari sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, huwa fil haqiqah, ya, ini secara hakikat ada mutaqdir lillahi ta'ala kama yajib, ya, wa adami ma'rifati bihi. Ya, intinya bahwasanya tidak boleh kita membuang sifat-sifat Allah. Agar kita dikatakan orang yang mengagungkan Allah dengan sebenarnya, yaitu kita harus menetapkan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat yang layak dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, ya, di antara cara kita menetapkan atau di antara cara kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala adalah ma'rifatu ni'amillahi ta'ala ala makhluqatihi wa tadzakkuriha, yaitu kita mengenal nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya dan mengingat-ingatnya. Jadi mengenal nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini cara kita mengagungkan Allah. Kita harus mengenal nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada makhluknya. Ya. Terutama kepada manusia, kepada kita. Ya. Jadi Allah perintahkan agar kita banyak-banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Jangan sampai kita melalaikan diri, ya, melupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingat beberapa tahun yang dahulu kita belum mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita tidak tahu, ya, mana sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana syirik. Ya, kita tidak tahu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, nikmat. Allah berikan kepada kita ilmu. Ya. Allah datangkan orang-orang yang menyampaikan sunnah. Ya, maka dengan sebab Allah melalui perantara orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala penyebar sunnah, ya, kita bisa juga mendapatkan sunnah, mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Kita bisa beribadah dengan benar. Maka ini nikmat yang harus sering-sering kita kenal dan harus kita ingat, jangan kita lalaikan nikmat ini. Nah, wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, siapa yang bersyukur dengan nikmat-nikmatku maka pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan siapa yang kufur dengan nikmat-nikmatku maka ketahuilah siksaan azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Kemudian yang ketiga, di antara cara kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, inna ta'zimal Qur'an al-Karim yu'addu min wasail ta'zimillah ta'ala, yaitu kita mengagungkan Al-Quran. Ya, agungkan Al-Quran itu. Bagaimana cara kita mengagungkan Al-Quran? Yaitu dengan kita membacanya, dengan kita merenunginya, mempelajarinya, dan kita mengamalkan Al-Quran. Inilah cara kita mengagungkan Al-Quran. Karena barang siapa yang mengagungkan Al-Quran, maka dia juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mengagungkan Al-Quran, mempelajarinya, banyak membacanya, mengamalkannya, ya, atau mempelajarinya, mengamalkannya, ini bagian dari, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara cara kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ta'zimur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa ta'zimu ma warada anhu min as-sunnah an-nabawiyyah, dan kita mengagungkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa sunnah. Ya. Jadi kita mengagungkan Rasulullah SAW. Ya. Dan kita mengagungkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Sunnah-sunnahnya. Ya, maka kita harus agungkan sunnah-sunnahnya. Gimana cara kita mengagungkan sunnah-sunnahnya? Dengan kita mempelajari sunnah-sunnahnya. Dan kita hadir pengajian, ya, untuk mempelajari hadis-hadis Nabi, mempelajari Al-Quran, mempelajari syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi. Ini bagian dari mengagungkan, ya, Rasulullah SAW, dan itu juga bagian dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Haitsu akkada katsirun minal ulama ala dzalikal ma'na. Ya, di mana para ulama ini banyak betul-betul perhatian para ulama tentang masalah ini, di mana mereka mengagungkan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, innallaha ta'ala amara bi ta'zizin nabi wa tawqirihi kama fi qoulihi ta'ala wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Ya, Syekhul Islam mengatakan, ya, rahimahullah, dia mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, untuk mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuliakannya, sebagaimana Allah mengatakan wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, ya, dan agar mereka menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal maksud, apa maksudnya ayat ini? Bit ta'ziz, yani apa maksudnya ta'ziz, memuliakan Nabi? Nusratul Rasul, maksudnya memuliakan Nabi ini maksudnya menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika bagi sahabat yang mereka dulu hidup dengan Nabi, ya, harus ditolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini diamalkan oleh para sahabat. Bagaimana mereka menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang-orang yang ingin menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'inihi, ya, menjaga beliau, melindungi beliau. Wa man aqulla ma yu'tihi, dan mencegah apa saja yang bisa menyakiti Nabi. Kita lihat kalau baca sejarah bagaimana para sahabat sanggup menjadi tameng perisai, puluhan panah menancap di tubuhnya demi apa? Agar Rasulullah tidak terkena anak panah. Mengorbankan nyawanya, menjadikan badannya sebagai tameng, ya, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah para sahabat keimanannya mengamalkan ayat ini. Ya, mereka memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma tawqir, adapun yang dimaksud dengan memuliakan Nabi adalah fahuwa kullama yuhaqqiqus sakinah wa tuma'ninah, yaitu memuliakan Nabi SAW dengan segala apa saja yang bisa memberikan ketenangan, kenyamanan, kemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja perlu diperhatikan jamaah rahmati Allah, illa anna ta'zimar rasul yajibu an yakuna bima yuhibbuhu Allah taala. Harus diperhatikan, ini jadi catatan, ya, bahwasanya yang namanya mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dengan cara apa-apa yang dicintai oleh Allah. Jadi cara kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara melakukan apa saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan cara-cara, ya, bebas. Sebagaimana di zaman kita sekarang ini, banyak orang mengaku dirinya cinta kepada Rasul, banyak mengagungkan diri kepada Rasul, akan tapi mereka melakukan, ya, cara-cara yang tidak dicontohkan, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dia jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, cara kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan, ya, orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, sepanjang hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Demikian dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.